Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita, adanya senjata rakitan kaliber 9 mm. Petugas juga menyita beberapa dokumen dan catatan terkait kelompok tersebut. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Dan sebelumnya saya minum kopi dulu kesukaan saya, yang merupakan kopi membuat debat ini selalu lancar dan sukses. Aduh, kopi terbaik di Indonesia sekarang ini. Oke, pertanyaan pertama kami tujukan kepada Bapak Irfan. Halo Pak Irfan, Direktur Pencegahan BNPT RI. Halo, selamat malam Pak Hotman. Ya, kejadian akhir-akhir ini, yaitu 3 WNA Uzbekistan dan juga tembak-menembak dengan teroris di Lampung. Menurut Bapak, apa yang terjadi? Dan kenapa kejadiannya mendekati hari besar, bahkan mendekati pemilu? Apakah ini terkait dan apakah akan berlanjut ini, ancaman ini? Silakan Pak. Selamat malam Pak Hotman, selamat malam para narasumber. Terorisme diketahui bahwasanya itu adalah kejahatan lintas negara, kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, dan bahkan PBB disebutkan bahwasanya itu adalah serious crime. Jadi tentunya ini kita harus meningkatkan kewaspadaan secara luar biasa pula dan secara serius pula, secara extraordinary. Karena kenapa? Ada 3 hal di bawah permukaan yang sangat kencang mereka lakukan, yaitu perekrutan, pendanaan, dan pelatihan paramiliter. Karena mereka adalah kejahatan lintas negara, jadi warga negara yang menganggap Indonesia ini darul harb, tentunya mereka berdatangan seperti Uzbekistan yang ditindak oleh aparat keamanan dan berhasil. Ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk menanamkan dan mencari pendukung-pendukung mereka yang untuk meningkatkan, menghadirkan eksistensi mereka bahwasanya akan terus ada. Kemungkinan itu selalu ada. Kalau kita misalnya kaitkan hari besar atau tahun politik, tetapi apapun itu, mau ada hari besar, mau ada partai tahun politik, tetap kesiapsiagaan, kewaspadaan harus kita tingkatkan, karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentu dan Perpres 7 2001 lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dalam hal melakukan pencegahan pada 3 poin. Bang Hotman, ada 3 poin dalam pasal 43, yaitu kesiapsiagaan nasional, kemudian yang kedua adalah kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Tentu seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan sebuah program sinergitas kementerian dan lembaga dalam menguatkan upaya pencegahan, karena BNPT badan negara yang ditugaskan untuk melakukan pencegahan, merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan dan program secara holistik dan berkesinambungan. Menurut Bapak, apa tujuan mereka? Kenapa tiba-tiba sekarang ini baru nongol lagi? Tujuan mereka bisa kita katakan ada near enemy, ada far enemy. Near enemy itu orang-orang yang menghalanginya, dan far enemy adalah orang-orang yang mereka anggap kafir. Sementara kita kalau di Indonesia kita tidak menggunakan istilah kafir. Itulah ciri mereka, suka mengkafir-kafirkan. Tujuan mereka juga ingin tentu menegakkan tujuan politik mereka, yaitu menegakkan khilafah. Khilafah ini kan sistem pemerintahan. Bagian dari sistem pemerintahan itu ya inilah republik. Karena khilafah itu hanya cerita dan berita, bahkan sesekali dialektika. Bukan perintah apalagi tita. Terima kasih. Pak Sulaiman Beponto. Ya. Purnawirawan Laksda TNI. Mantan Kepala Bagian Intelijen Strategis, mantan BAIS. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Indonesia kecolongan dan apakah ancamannya serius? Nah, kita lihat Pak, setelah Indonesia membuat
kan untuk pencegahan undang-undang tadi disampaikan, Undang-Undang Nomor 5 2018 kan. Tadi Pak Irfan menjelaskan, di situ ada pencegahan. Tetapi dalam pencegahan coba lihat tadi, kesiapsiagaan kontra radikal, deradikalisme. Ini semua tentang di situ jelas paham radikal. Padahal tadi disebut mereka ada karena ada rekrutmen, karena ada aliran uang, karena jadi antara pencegahan dan undang-undangnya nggak match. Oke, jadi yang terjadi belakangan ini apa? Kenapa baru nongol sekarang? Loh, bukan baru nongol, memang dari dulu mereka sudah ada. Kenapa baru ketangkap sekarang atau? Ya itu karena gigihnya Densus ini mencari terus sambil ketemu. Kan yang dikejar itu adalah tindak pidananya. Mereka menemukan dia punya senjata dan lain-lain. Itu kan tindak pidananya. Dan masih ancamannya masih serius. Oh ya masih ada. Kenapa? Karena kita juga belum mencegah kok. Pencegahan kita tidak match antara paham radikal apa coba? Nggak jelas kan? Yang dilarang undang-undang Bapak hukum adalah perbuatan. Tetapi dalam undang-undang itu yang dilarang itu adalah berpikir radikal. Tapi paham radikal yang mana? Kalau paham radikal Leninisme, komunisme ada diatur oleh TAP MPR. Tapi paham radikal yang dimaknai di dalam undang-undang teroris itu tidak jelas. Maksudnya tidak ada sanksinya? Untuk paham kan mau sanksi apa kalau paham? Bebas berpikir. Bebas berpikir kok. Kalau berbicara? Dalam undang-undang teroris jelas yang dihukum itu adalah perbuatan, tindak pidana. Sedangkan alirannya? Berpikirnya enggak ada. Hanya di situ kontra radikal sama deradikalisme. Kalau berpikir tidak dilarang, kalau berbicara bagaimana dalam bentuk ceramah? Dalam bentuk ceramah tergantung apakah nanti dia melanggar undang-undang ITE atau tidak. Kan di situ kita, tapi tidak berbicara tentang pahamnya yang mana. Pahamnya tidak dilarang, perbuatannya yang dilarang. Menurut Bapak dalam waktu dekat apakah ancaman terorisme ini bakal terus bertambah menjelang pemilu ini? Ya, bakal. Kenapa? Karena sistem pemilu kita itu one man one vote membutuhkan dukungan sekelompok orang. Nah, mereka ini punya kelompok yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi menurut Bapak ada kemungkinan politisi di belakang ini? Ya, bisa. Ada kemungkinan. Karena apa? Mereka membutuh dia kok. Begitu ya? Dukungan suara. Itulah sistem politik kita. Dan menurut Bapak yang harus segera bertanggung jawab untuk mencegah ini siapa? Ya BNPT lah. Undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka. Dan menurut analisa Bapak sebagai mantan intelijen, serius banget atau ya biasa-biasa aja? Ya bagi saya serius. Kenapa? Karena keberadaannya ini ada, cara berpikirnya masih ada, tapi pencegahan kita tidak match. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.